Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini kami dari kelompok 4. Saya sendiri Yulis Dawati dan teman saya Clara Anggun Fadila. Di sini kita akan menjelaskan tentang persamaan diferensial. Nah, untuk ini kita akan membahas tentang soalnya teman-teman. Oke guys, nah sekarang kita akan bahas materinya terlebih dahulu. Di sini diketahui Y1 sebuah solusi dari Y double aksen plus P kali Q kali Y aksen ditambah Q X sama dengan 0. Kepentingannya meneruskan solusi kedua yang bebas linier dan Y1. Bentuk Y sama dengan Y1 dikali V. Jadi untuk mencari Y itu Y1 dikali V, di mana V itu sendiri yaitu sebuah fungsi dari konstanta. Nah, Y harus memenuhi persamaan diferensial yang diberikan Y aksen, Y double aksen disulihkan ke persamaan diferensial sehingga menjadi bentuk V double aksen plus P plus 2Y1 aksen per Y aksen dikali V aksen sama dengan 0. Nah, dari persamaan tersebut tentukan V dan sulihkan ke persamaan Y2 sama dengan Y1 dikali V. Nah, jadi untuk mencari Y2 nya itu Y1 dikali V. Nah, selanjutnya kita ke contoh soal. Tentukanlah solusi kedua dengan menggunakan reduksi orde pada persamaan diferensial, yaitu Y double aksen min 4Y aksen min 12Y sama dengan 0, di mana Y1 X-nya itu adalah E pangkat 6X. Penyelesaiannya kita cari dulu, kan ini Y1X nya itu kan E pangkat 6X. Nah, selanjutnya kita cari Y1 aksenya itu berapa. Nah, kita masukin 6E pangkat 6X. Selanjutnya double aksen yaitu 36E pangkat 6X. Nah, selanjutnya kita tulis Y double aksen min 4Y aksen min 12Y. Ini dari soal. Nah, kita substitusiin nilainya berapa. Nah, kita substitusiin, kita hitung, jadilah sama dengan 0. Selanjutnya, itu kan nilai Y sama dengan Y1 dikali X dikali V dikali X. Nah, kita substitusikan nilai Y1-nya. Tuh, selanjutnya, ya aksennya pun seperti itu. Kita substitusikan nilainya yang sudah diketahui di atas tadi. Selanjutnya, Y double aksennya pun sama seperti itu, kita substitusikan. Selanjutnya kita substitusikan kebersamaan diferensial Y double aksen min 4Y aksen min 12Y sama dengan 0. Nah, Y double aksen min 4Y aksen min 12Y sama dengan 0. Kita substitusiin ya teman-teman. Tadi kan udah ketahuin nilainya Y double aksen, 4Y aksen. Nah, kita tinggal substitusikan. Nah, selanjutnya kita pisahkan. Di sini V X-nya itu 36E pangkat 6X min 24E pangkat 6X min 12E pangkat 6X. Nah, terus ditambah sama V aksennya. X-nya berapa? Itu kan 12E pangkat min pangkat 6X min 4E pangkat 6X. Nah, selanjutnya itu yang V double aksen itu kan cuma ada E pangkat 6X. Nah, selanjutnya kita hitung. Nah, ini itu V aksennya itu kan sisanya 8E pangkat 6X plus E pangkat 6X V double aksen X sama dengan 0. Hasilnya 8 V aksen kali X plus V double aksen X sama dengan 0. Nah, kita misalkan V aksen kali X nya itu W, maka 8W ditambah W aksen sama dengan 0. E pangkat 8X dikali 8W tambah W aksen sama dengan 0. 8E pangkat 8X kali W tambah E pangkat 8X kali W aksen sama dengan 0. Nah, jadi E pangkat 8X kali W sama dengan 0. E pangkat 8X kali W itu sama dengan C. Maka E 8X df per dx sama dengan C, dimana dv sama dengan C per E pangkat 8X dx. Kita integralin dulu kedua ruasnya. Nah, ini dv sama dengan C integral E pangkat 8X dx. Selanjutnya, integral dv sama dengan min 1 per C integral E pangkat min 8X
dikali min 8 dx. Jadi seperti itu teman-teman. Selanjutnya kita ke V. Nah, jadi hasilnya V-nya itu udah ketemu nilainya berapa, yaitu min 1/8 CE pangkat min 8X. Nah, sekarang kita cari Y2-nya. Tadi kan Y2 itu kan rumusnya kan I1 dikali V. Nah, kita substitusiin lah nilainya. Berarti E pangkat 6X dikali min 1/8 CE pangkat min 8X. Nah, jadi Y2-nya itu sama dengan min 1/8 CE min 2X. Teman-teman. Nah, selanjutnya ini contoh yang kedua yang akan dibahas oleh Clara Anggun Fadilah. Nah, tentukan solusi kedua dengan menggunakan reduksi orde pada persamaan diferensial. X kuadrat Y double aksen plus 2XY aksen sama dengan 0. Y1 X sama dengan 1. Nah, penyelesaiannya, nih kita tahu dulu nih, Y1 X-nya itu sama dengan 1. Nah, Y1 aksennya itu 0. Y1 double aksen X-nya itu sama dengan 0. Nah, ini kita masukin soalnya. X kuadrat Y double aksen plus 2XY aksen sama dengan X kuadrat itu Y double aksennya kan udah diketahui 0. Nah, jadinya itu dimasukin saja 0. Terus plus 2X. Nah, ini Y aksennya juga 0. Jadinya dimasukinnya saja 0. Nah, X kuadrat kali 0 itu hasilnya 0 plus 2X kali 0 itu hasilnya 0. Jadi hasilnya 0. Kemudian Y sama dengan Y1 X kali Fx. Nah, sama dengan 1 kali Fx sama dengan Fx. Nah, ini Y aksen sama dengan F aksen X, yang Y double aksennya sama dengan F aksen X. Nah, kita substitusikan ke persamaan. Y double aksen dikurang 4 Y aksen dikurang 12 Y sama dengan 0. Y double aksen dikurang 4 Y aksen min 12 Y sama dengan 0. X kuadrat V double aksen X plus 2X V aksen X sama dengan 0. Misalkan, ini F aksennya kita ganti U, V double aksennya kita ganti U aksen. Nah, kita masukin ini yang di soal pertama. X kuadrat U aksen plus 2XU sama dengan 0. X kuadrat U aksen sama dengan 0. X kuadrat U sama dengan C. X kuadrat kita masukin dV per dx sama dengan C. dV sama dengan C per X pangkat 2 dx. Nah, kita integralkan df sama dengan C integral dari 1 per X kuadrat dx. Nah, integral dari df itu V sama dengan, nah, integral dari C integral 1 per X kuadrat dx itu min C per X. Nah, jadi kita dapat Y2X sama dengan 1 kali V, jadinya Y2X sama dengan min C per X. Nah, sekian dari presentasi dari saya, Clara Anggun Fadilah dan Yuli Sintiawati. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.